Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fadilah membaca surat Al-Fatihah. Setiap umat muslim pasti mengetahui tentang surah Al-Fatihah, sebab surah ini adalah surah yang wajib dibaca pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Surat Al-Fatihah memiliki kedudukan yang paling istimewa dan dianggap sebagai penyembuh atau sebagai obat spiritual untuk berbagai masalah dan penyakit, baik penyakit fisik maupun spiritual. Meskipun surat Al-Fatihah bukan merupakan obat dalam arti medis yang dapat menyembuhkan penyakit secara langsung, namun banyak yang percaya atas fadilahnya surat Al-Fatihah. Dengan membaca, menghafal, dan merenungkan surat Al-Fatihah dapat membawa berkah, keberkahan, dan kesembuhan dari berbagai penyakit, serta dapat mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Membaca surat Al-Fatihah akan mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surat Al-Fatihah saat hendak tidur, diikutin dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali, insya Allah akan aman, tentram, dan terjauh dari gangguan setan. Berikut ini adalah pemaparan beberapa khasiat dan fadilah dari surat Al-Fatihah, menyadur dari buku Intisari, dari kitab Mujarobat yang ditulis oleh Muhammad Ulin Nuha. Pertama, surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 7 kali. Bagi orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penurut, soleh, dan solehah, bisa mengamalkan atau membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah selesai sholat fardu. Dengan izin Allah, dengan niat yang ikhlas, dan dengan mengharap ridho Allah, bacaan tersebut bisa meluluhkan hati dan membuat si anak menjadi penurut dan berbakti kepada orang tua. Fadilah berikutnya adalah dapat mengobati berbagai luka yang disebabkan karena jatuh atau akibat terkena benda tajam. Caranya adalah dengan membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian meludah kecil ke kapas, lalu kapas tersebut ditempelkan pada luka yang diderita. Fadilah berikutnya adalah dapat mengobati atau menetralkan penyebaran bisa racun akibat sengatan binatang berbisa, seperti sengatan kalajengking, kelabang, ataupun lebah. Untuk menetralkan bisa racun akibat sengatan kalajengking, kelabang, atau sengatan lebah,
Caranya yaitu dengan mengambil wadah, dan diisikan air serta garam, lalu bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian air tersebut, sebagian diminumkan ke orang yang sedang disengat kalajengking, dan air yang sebagian, digunakan untuk mengusap bagian tubuh yang terkena sengatan kalajengking. Alangkah baiknya, jika setelah membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa memohon kesembuhan. Adapun bacaan doa agar diberikan kesembuhan, yang dianjurkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Allahumma ashibuni, suwama asadu, wafusyahu bidawati, nabi kalaminil, makini indah. Artinya, ya Allah, lenyapkanlah darinya keburukan, apa yang ia rasakan, beserta kekejiannya. Dengan doa Nabi-Mu, yang penuh berkah di sisi-Mu. Kedua, Al-Fatihah dibaca sebanyak 20 kali. Apabila seseorang membaca surat Al-Fatihah, setelah melaksanakan sholat fardu, sebanyak 20 kali, atau dibaca sebanyak 100 kali setiap hari, maka fadilahnya adalah sebagai berikut. Segala pintu rezekinya akan segera dibukakan oleh Allah, dijauhkan dia dari kemiskinan, dan akan menjalani perjalanan hidupnya dengan damai dan tenteram. Dan segala yang dicita-citakan akan segera tercapai, semua orang akan menghormatinya, bahkan makhluk halus pun tidak akan berani mengganggunya. Serta akan dijauhkan dari sifat atau perilaku yang tidak baik, hati dan pikirannya akan selalu tenang dan damai, dan dijauhkan dari segala macam bahaya yang menghadang. Amalan yang ketiga, Al-Fatihah dibaca sebanyak 41 kali. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, secara istiqomah pada waktu sepertiga malam, maka fadilahnya adalah sebagai berikut. Apapun yang diinginkannya, mudah dikabulkan, rezekinya akan selalu bertambah, serta diberi kemudahan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Dan barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali selama 40 hari, secara istiqomah, setelah mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, atau qobliyah subuh, maka fadilahnya adalah sebagai berikut. Allah akan mengangkat harkat dan martabatnya, derajat yang sebelumnya rendah, diangkat menjadi lebih tinggi, apabila berkedudukan atau berpangkat, akan dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun apabila dalam keadaan sakit, dan menginginkan kesembuhan atas penyakitnya, maka Allah akan menyembuhkannya dari segala penyakit yang dideritanya. Apabila ia mempunyai musuh,
maka musuh tersebut akan segan dan takut padanya. Jika kondisi tubuhnya dalam keadaan lemah, maka dia akan segera pulih dan akan kuat kembali. Semua orang akan menyukai dan menghormatinya, keluarganya akan menjadi soleh dan solehah, dan apabila terjerat hutang, maka akan segera mampu untuk membayarnya. Jika bertujuan untuk diberi jalan dalam melunasi hutang-hutang yang dimilikinya, maka setelah membaca surat Al-Fatihah tersebut, tambahkanlah doa berikut ini. Doa ini dibaca 3 kali. Allahumma inni auzubika minal hami wal hasan wa auzubika minal ajzi wal kasal wa auzubika minal jubni wal bukhal wa auzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Demikianlah penjelasan dari sebagian kecil fadilah membaca surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.